Sugeng siang anak negeri, piye kabare? Semoga semua baik saja yo. Ketemu lagi dengan aku Gatot yang akan menemani anak negeri keliling Jawa Tengah. Di sini aku mau menikmati suasana asri Telaga Menjer serta mengolah makanan khas Jawa Tengah yang bahan utamanya diambil dari telaga, yaitu kelomang. Selain itu, aku juga mau berburu gonde serta memasaknya menjadi olahan spesial khas Jawa Tengah. Penasaran toh gonde itu apa? Makanya tonton Jejak Anak Negeri sampai habis yo. Masih ada lagi nih. Aku juga akan membantu warga lokal mencari ikan lele ukuran jumbo. Eits, bukan cuma ditangkap, tapi dijadikan olahan yang pastinya enak tenan. Bukan cuma kulineran yo, aku juga akan membuat kerajinan yang pasti disukai sama anak-anak. Selain itu, aku juga akan berkunjung ke pasar yang hanya ada di waktu tertentu saja. Penasaran toh? Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang aku lagi ada di Telaga Menjer, salah satu danau terluas yang ada di kaki Pegunungan Dieng. Karena Telaga Menjer berada pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan air laut, danau yang ada di sekitar Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo ini memiliki udara sejuk cenderung dingin. Aku sekarang ditemani Mbak Fistra, kita mau jalan-jalan menikmati keindahan telaga yang dalamnya sekitar 45 meter ini. Bukan cuma main loh mas. Kita mau cari sesuatu buat dimasak. Soalnya di telaga yang terbentuk karena letusan Gunung Pakuaja zaman dulu ini, ada banyak ikan-ikan yang bisa kita masak. Tapi kita harus turun dulu dari perahu. Soalnya ikan yang mau kita cari adanya di pinggir telaga. Bener, soalnya yang mau kita cari adalah ikan berukuran kecil khas Telaga Menjer. Biasanya ikan kecil ini berada di perairan yang lebih dangkal. Makanya nyarinya di sekitar jembatan apung ini. Wah, nggak ada ikannya di sini. Geser yuk, kurang minggir kayaknya. Yuk, kayaknya di jembatan apung yang lebih di tepi daratan lebih mudah menemukan ikan yang kita cari. Nih, sekarang aku lagi nyari ikan yoho, yaitu jenis ikan baby fish yang biasanya nangkepnya pakai jari yang besar ini. Biar sekali serok langsung dapat banyak. Yo siap, minggir. Ikan yoho sering disebut dengan teri menjer karena ukurannya kecil seperti ikan teri dan mudah ditemukan di Telaga Menjer. Sama halnya dengan ikan teri, ikan yoho juga tidak bisa tumbuh besar, maksimal hanya memiliki panjang sekitar 5 cm. Cara menangkapnya adalah dengan jaring seser seperti ini. Tinggal serok dari ujung satunya sampai ke ujung lain dan diangkat perlahan-lahan seperti ini. Sekilas gampang toh, padahal lumayan susah loh. Karena posisi jaring sesernya harus benar-benar tepat. Selain itu, jaring seser yang berukuran lumayan besar ini jadi lebih susah yuk saat menyeser atau mendorong jaringnya. Waduh, jadi nyemplung kan aku. Kesenggol kamu sih, Fis. Loh, malah nyalain aku. Aku nggak ngapa-ngapain loh ya. Wela, ikat kepalaku malah nyemplung juga. Untung masih bisa diselamatkan. Wis lumayan akeh ki ikan yohoknya. Yuk kita langsung masak. Ada ikan nyoho, ada wortel, ada berbagai bumbu dasar, dan ada kulit martabak. Hayo, kira-kira mau dibikin jadi apa? Iya. Ikan yoho ini selain digoreng kering, bisa juga buat isian martabak ya Mbak ya? Nah, langkah pertama dikasih jeruk dulu biar gak amis. Bisa amis ya? Ikan nyoho dan berbagai jenis ikan yang berasal dari Telaga Menjer dikenal memiliki aroma amis yang lebih kuat.
Makanya, sebelum diolah lebih lanjut, kasih perasan dulu dengan jeruk seperti ini. Rasa asam pada jeruk efektif menghilangkan aroma dan rasa amis pada ikan nyohonya. Masa sih enak, Mas? Oh iya, amisnya hilang yo. Tapi jangan dimakan semua, kan mau dimasak. Aku lagi mempersiapkan wortel buat campuran isian martabaknya. Wortel yang sudah dibersihkan diiris kecil-kecil seperti ini, biar lebih mudah matang dan bercampur dengan bahan lainnya. Nah, kalau bumbu-bumbunya biar disiapkan si ibu. Semuanya diiris, mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, gula, dan bumbu dasar lainnya. Sip, semuanya sudah siap. Kita masak dulu yuk isian martabaknya. Pertama, tumis dulu bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah diiris tipis. Setelah harum, masukkan irisan wortel. Tunggu sebentar sampai wortelnya layu. Masukkan daun salam dan irisan tomat biar segar. Tambahkan juga gula dan garam secukupnya sampai rasanya sesuai selera. Tunggu sampai semua bahan matang, baru kemudian masukkan ikan nyohonya. Ikan nyoho sengaja dimasukkan terakhir karena mudah matang. Selain itu, biar teksturnya masih empuk saat disatukan dengan kulit martabaknya. Yuk, bagian isinya udah matang. Sekarang kita gabungkan dengan kulitnya. Masukkan oseng nyoho, kemudian gulung kulit sampai rapi dan tidak ada bagian yang bocor. Dari aroma oseng nyoho aja udah kelihatan enak banget, apalagi kalau dimasukkan ke dalam kulit martabak ya, Bu. Yuk, ayo Mas. Yo jelas, makin enak hasilnya nanti. Wes, udah siap semua toh? Yuk, sekarang tahap akhir, tinggal digoreng. Goreng martabak isi nyoho ini dengan minyak panas yang banyak, agar seluruh bagian martabaknya terendam minyak. Digoreng juga saat minyak sudah benar-benar panas, agar lebih renyah hasil akhirnya nanti. Gak butuh waktu terlalu lama, cukup sekitar 5-10 menit, martabak nyoho siap dihidangkan. Yuk, kita cobain martabak nyohonya. Pas banget ini, masih anget. Cocok buat cuaca dingin sekitar Telaga Menjer seperti ini. Langsung anget yo badannya. Mantap ya. Enggak banget. Tekstur dari martabak isian nyoho ini renyah di luar, lembut di dalam. Apalagi kombinasi dari bumbunya. Enak ya. Amisnya hilang. Nah, orang sini biasanya nyebut nyoho ini sebagai teri menjer ya, Bu ya. Dan biasanya olahannya itu digoreng kering seperti ini. Enak ya? Gak kurang amis loh. Penyus-penyus, Mas. Mantep. Nambahnya. Naiknya pokoknya. Biasanya, warga sekitar Telaga Menjer hanya mengolah ikan nyoho jadi goreng kering seperti ini. Rasanya jadi bener-bener renyah. Nah, kalau mau, bisa beli di sekitar telaga. Jadi oleh-oleh utama yang bisa kalian dapatkan di sini. Masih di sekitar Telaga Menjer dan masih mau mengolah ikan lain yang ada di sekitar telaga. Nah, jadi selain ada ikan nyoho di telaga tadi, ada juga ikan braskap nih. Ikan braskap ini bakal aku masak bareng-bareng sama Ibu dan Mbak Vistra, bikin garang asem ya, Maya. Iris dulu ikan braskap menjadi ukurannya lebih kecil. Oh iya, sebenarnya ikan braskap adalah cara masyarakat lokal untuk menyebut ikan grass carp. Sesuai dengan namanya, ikan ini merujuk ke jenis ikan herbivora yang memberantas gulma. Kepopuleran ikan yang satu ini masih kurang dibanding dengan ikan air tawar lain seperti lele, nila, gurame, terutama dalam hal sebagai bahan konsumsi. Tapi sebenarnya banyak kelebihannya loh. Selain rasanya yang enak dan empuk, ikan braskap juga bisa mengendalikan gulma yang ada di habitatnya.
Sekarang aku nyiapin bumbu untuk garang asemnya. Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Sebenarnya semua bumbu yang digunakan di sini diiris tipis semua, termasuk bumbu tambahan lainnya. Jadi sebenarnya bumbu dasar untuk membuat garang asem ini cukup sederhana. Nah, selain bumbu dasar, cuma ketambahan tomat aja. Iya, Bu. Langsung dipotong iris-iris kecil-kecil. Tambahan lainnya untuk bumbu paling lengkuas, serai, dan salam. Lengkuas dan serainya juga diiris kecil-kecil yuk. Salah satu bahan yang tidak boleh tertinggal kalau sedang memasak garang asem adalah santan segar. Makanya perlu marut kelapa yang cukup banyak. Usahakan kelapanya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Yang sedang-sedang saja, yang kandungan santannya sudah banyak tapi masih ada manis segarnya. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya satukan semua bahan. Mulai dari irisan bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan lengkuas. Masukkan juga irisan serai yang banyak dan irisan gula merah. Terakhir masukkan juga irisan ikan brass cup-nya. Dan aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Oh iya, jangan lupakan juga dengan daun salamnya. Salah satu bumbu wajib pada masakan Nusantara yang bikin aroma masakan jadi lebih sedap. Nah, biasanya garang asem dimasak dengan cara dibungkus dalam daun pisang. Kali ini sedikit berbeda ya. Kita memasak dalam keadaan terbuka, tapi tetap menggunakan alas dari daun pisang. Biar rasa garang asemnya lebih nikmat. Nih, yang jadi ciri khas dari garang asem adalah bumbu yang udah dipotong sama bahannya dicampur langsung sama santan segar. Tujuannya agar rasanya lebih gurih. Bener toh? Benar. Sip, tahap terakhir adalah dengan mengukusnya. Yang membuat rasa garang asam lebih segar adalah karena semua bahan dan bumbu dikukus sampai matang. Tidak ada yang ditumis sama sekali. Butuh waktu sekitar 15 hingga 20 menit sampai garang asam ini siap dihidangkan. Yuk, sekarang saatnya cobain garang asem ikan brass cup-nya. Garang asem sebenarnya adalah masakan khas Jawa Tengah, terutama daerah pesisir utara, yang menggunakan ayam sebagai bahan utamanya. Tapi selain menggunakan daging ayam, bisa juga menggunakan daging ikan seperti ini loh. Rasanya tetap enak ya. Mantap yo. Enak tenan. Rasa dari garang asem ikan brass cup ini ada gurih, pedas, asin, apalagi kuahnya. Seger banget nih. Nah bedanya biasanya kan kalau ikan tawar ini kalau direbus kan amis ya Bu ya. Tapi karena bumbu serai sama tomat yang banyak jadi amisnya hilang. Iya yo. Oh dah, amis toh. Mantap. Aku nambah yo. Jadi tenang, asal menggunakan bumbu yang tepat, ikan dari Telaga Menjer yang terkenal amis juga bisa hilang kok rasa amisnya. Dan bener-bener enak.